Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan di dalam pelajaran seni budaya. Baik anak-anakku sekalian kelas 10 TKJ, baik TKJ 1, TKJ 2 maupun TKJ 3. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap agar masa pandemi seperti sekarang ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera kembali ke sekolah untuk bertatap muka. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seni musik. Tapi sebelum kita membahas materi ini, mari kita melihat video yang akan saya tayangkan. Baik, setelah kalian melihat tayangan video tadi, kalian di situ bisa melihat beberapa jenis musik yang dimainkan bersamaan, alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Ada gitar, ada drum, ada trompet. Nah, sebetulnya alat-alat musik itu memang familiar. Tetapi sebenarnya alat musik itu juga mempunyai jenis-jenisnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis alat musik. Baik, sebelum kita membahas tentang jenis alat musik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang seni musik yang berkaitan dengan gelombang bunyi. Karena bagaimanapun seni musik itu berkaitan dengan indera pendengar manusia. Karena ketika kita mendengar sebuah lagu, nah kita mendengar melalui gendang telinga, kemudian masuk direfleksikan ke dalam otak kita. Nah disitulah kita bisa mencerna daripada jenis musik yang dimainkan. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Ada beberapa. Yang pertama itu ada istilahnya disebut dengan idiofon. Apa itu idiofon? Idiofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Ini biasanya alat musik tradisional seperti kulintang ataupun angklung. Nah, bisa kalian perhatikan angklung. Angklung itu bahan dasarnya dari bambu yang dibentuk dan juga disesuaikan nadanya. Kemudian ada aerofon. Apa itu aerofon? Aerofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga.
Jadi ini alat musik tiup ya, seperti flute, trompet, dan juga harmonika. Nah, tadi di tayangan video yang saya tayangkan tadi, itu juga ada alat musik trompet yang mainnya ditiup. Kemudian ada kordofon. Apa itu kordofon? Kordofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Dawai itu bahasa lain daripada senar. Nah, ini sebetulnya familiar. Apa contohnya? Ada bass, ada gitar, ada biola, dan juga ada sitar. Nah, jadi kalian tahu gitar, tahu biola, tahu bass, tapi kalian nggak tahu ternyata itu jenis musik yang disebut dengan jenis alat musik yang disebut dengan kordofon. Nah, selanjutnya ada membranofon. Apa itu membranofon? Membranofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran. Contohnya apa? Ada tifa, ada drum, ada kendang, dan ada rebana. Biasanya alat musik ini cara mainnya dengan cara ditabuh atau dipukul. Nah, selanjutnya ada elektrofon. Apa itu elektrofon? Itu adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Nah, ini termasuk alat musik yang modern. Seperti apa? Ada keyboard dan ada gitar listrik. Nah, baik anak-anakku sekalian, kalian tadi sedikit banyak sudah mengetahui jenis-jenis alat musik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat musik berdasarkan cara memainkannya. Ada alat musik tiup. Tinggi rendah nada tergantung dari panjang kolom instrumen dan frekuensi gelombang. Nah, alat musik tiup ini tergantung juga dari teknik pernafasan daripada pemainnya. Jadi nafas juga diatur di dalam memainkan alat musik tiup. Selanjutnya ada alat musik pukul. Nah, alat musik pukul ini dipengaruhi bahan dasar, panjang pendek bahan, dan juga tegangan bahan dasar. Jadi maksudnya di sini adalah alat musik pukul ini yang tadi kita bahas tentang membran, jadi itu juga diatur di dalam ketegangannya dan juga panjang pendek daripada bahan dasar alat musik tersebut. Baik, selanjutnya ada alat musik gesek. Nah, alat musik gesek ini tinggi rendah nada tergantung pada panjang pendeknya dawai atau senar. Kemudian tekanan pada bahan dasarnya. Contoh alat musik gesek ini juga sering kita lihat yaitu biola. Selanjutnya ada alat musik petik. Alat musik petik ini tinggi rendah nada tergantung pada panjang pendek dawai, tekanan pada bahan, dan juga pada tingkat ketebalan daripada senar. Contohnya apa alat musik petik? Contohnya ini adalah gitar. Nah, kemudian ada alat musik tekan. Nah, kalau alat musik tekan ini biasanya dia mempunyai keyboard atau tuts ya. Jadi ini juga berkaitan dengan tangga nada yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Baik anak-anakku sekalian, untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini kita membahas tentang jenis-jenis alat musik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bunyi.
Kenapa kita membahas tentang bunyi? Karena di awal tadi saya sampaikan yang namanya seni musik pasti berkaitan dengan bunyi. Baik anak-anakku sekalian, saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk absensi, karena nilai absensi itu juga nanti mempengaruhi juga untuk nilai kalian di rapot. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya. Insya Allah semuanya bisa kembali normal secepatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.